Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi sama gue Abikun tadi di sini. Hari ini gue pengen bikin video lagi, melanjutkan video yang kemarin yaitu restorasi TZR setelah crash Sentul part 2. Ini adalah part 2. Yang part pertama kemarin gue udah bikin mengenai body repair ya. Jadi kemarin kan gue jelasin body mana aja yang bagian yang rusak, terus gue repair dan bagaimana metode repairnya. Sekarang gue pengen jelasin kenapa gue nggak bisa pasang body itu dan apa yang mau gue lakuin agar gue bisa pasang body itu gitu. Jadi pas gue crash itu yang paling hancur kan emang paling banyak body sebelah kiri ya. Body sebelah kiri, selain itu juga adalah bracket-bracketnya. Salah satunya adalah yang sebelah sini sama bracket fairing depan yang sebelah sini gitu, yang depan situ. Jadi nanti gue akan buka di sini sih nggak begitu kelihatan. Nanti gue mungkin akan gue kasih lihat in depth-nya ya, gimana dia miringnya. Jadi dia mempengaruhi struktur si fairingnya itu sendiri. Gitu, walaupun dia udah bener ya, tapi lubang-lubangnya tuh jadi nggak pas gitu loh untuk baut-bautnya. Jadi gue akan repair yang ini sama itu. Jadi selain itu semuanya fine-fine aja. Footstep nggak ada yang bengkok. Ini kemarin sempat bengkok, cuman dia udah gue lurusin lagi, nggak masalah sama sekali. Dan gue masih pakai footstep standar ya, jadi dia masih bisa ngelipet. Dan dia sisanya tuh baret-baret di bagian sasis, footstep dan arm belakangnya ini gitu. Sama sebelah sini. Ini retak-retak doang sih. Jadi dia sih sebenarnya di sini udah nggak ada yang major, udah nggak ada yang major. Jadi gue udah nggak perlu repair lagi. Paling itu doang. Sama ini ganti handle coupling itu doang. Jadi ya ini namanya ya udahlah crash scar kali ya gitu ya. Jadi udah paling gue tinggal akan lepas ini sama bracket fairing itu untuk gue bengkokin lagi dan agar gue bisa pasang fairingnya gitu. Oke guys, jadi abis ini gue langsung aja, mungkin gue bakal time lapse untuk pelepasan ini sama itu ya. Oke guys, jadi ini adalah kondisi bracket fairingnya, tuh kelihatan sebelah kanan ya. Ini dia nih yang bagian bengkoknya. Dia ngaruh ke sebelah sini juga, gara-gara dia bengkok sebelah sini nih. Jadi sebenarnya bengkok itu ada dua titik, sebelah sini, ini enggak, sini sama sini gitu. Ini yang bengkok, ini sih ini enggak, ini kayaknya enggak. Ini sama ini. Itu kelihatannya karena tuh catnya udah mulai ngelotok di situ. Jadi dia kelihatan banget pas bengkok tuh dia catnya ngelotok dua pos itu. Oke, sip deh. Jadi kita udah tahu sebelah mana yang bengkok. Nah kalau untuk yang ini ada dua bagian yang penyok. Ini dua yang gue pegang tuh adalah bautnya. Ini yang paling kelihatan nih. Ini pegang fairing sebelah kiri guys, yang sebelah sini nih. Ini ya, dia tuh harusnya di sini. Itu. Jadi bengkoknya sih kelihatannya nggak gitu banyak ya, atau banyak tapi efeknya tuh di fairing nggak bisa dipakai banget, nggak jauh lah gitu loh perbedaannya. Kalau di fairing yang bengkok tuh itu sama sebelah sini, cuman yang ini sebenarnya nggak kepake sih, dia tuh harusnya agak ke atas gitu, lurus tegak. Tadi dia tuh gunanya tuh untuk megangin keran bensin, cuman kan udah gue ubah juga posisinya, jadi sih fine, itu nggak apa-apa. Cuman yang sebelah sini nih sama yang ini juga harus agak naik, cuman ini nggak masalah. Jadi overall, tapi ini beratnya bahannya keras juga cuy. Oke guys, jadi kemarin udah lihat kan gimana ini bracket fairing depannya ini bengkoknya dan bagaimana yang di fairing kiri ini bengkok juga. Nah sebenarnya tadinya tuh gue pengen bikin DIY gitu loh, sosok pengen DIY, gue pengen bengkokin ulang sendiri. Cuman ternyata bahannya ini kuat banget. Oke, emang sih ini sebenarnya bracket fairing, jadi gue nggak bisa ngelakuin sendiri. Akhirnya kemarin gue putuskan untuk gue bawa ke tempat las. Tadi sih gue pengen mikir tuh kemana sih sebenarnya yang bisa benerin ini. Gue cari ke tempat body works motor ya yang bisa iniin, cuman lokasinya jauh-jauh banget. Jadi akhirnya gue keliling daerah rumah gue nemu tempat las atau tempat bikin pagar rumah gitu loh biasanya. Nah gue nyamperin situ, gue langsung bilang ke kesananya ke bapak-bapaknya itu untuk bisa nggak benerin. Sebenarnya agak susah sih, dia sebenarnya nggak bisa, cuman akhirnya gue guide, gue kasih tahu mana titiknya mana yang perlu dibenerin. Akhirnya bisa dengan susah payah, gue kasih tahu jujur aja, karena emang sebenarnya mereka base-nya kan nggak bisa bentuk yang lekuk-lekukan gini ya, mereka lebih kayak ke mungkin nyambung-nyambungin ngelas-ngelas gitu. Jadi mereka kemarin juga agak kesusahan. Gue juga mondar-mandir beberapa kali untuk ngepasin ini, bengkokin, terus ngepasin lagi ke fairing, ke rumah, gue balik lagi. Jadi
sebenarnya nggak jauh-jauh banget, cuman lumayan banget sih bolak-balik. Jadi gue masang, bongkar, pasin lagi sampai akhirnya bener-bener fit gitu. Apalagi yang sebelah sini nih, ini kan bentuknya sebenarnya absurd banget ya. Orangnya aja tuh kalau gue kasih tahu nih Pak, ini bentuk aslinya tuh harusnya lurusnya begini gitu, susah banget kasih taunya. Gimana sih Mas? Yang tadinya bengkok malah dilurusin, maksudnya bukan yang ini ya gini, jadi ngasih tahu susah banget. Jadi gue sebenarnya pengen juga bikin videonya, cuman kayaknya agak impossible gitu karena emang agak hektik karena mereka juga sebenarnya nggak paham. Jadi gue nggak nyalahin mereka, tapi gue cari yang paling cepet gitu. Tapi untungnya akhirnya berhasil gitu. Akhirnya ini bisa, tadinya tuh hampir dilurusin dan nggak bisa dipakai lagi kalau emang misalkan ini dilurusin nih yang sebelah sini. Walaupun beginian doang ya buat TZR, gue harus nyari ini tuh di eBay paling nggak, atau di forum-forum TZR luar negeri, karena di sini tuh nggak ada yang jual gitu. Gue nggak tahu di mana yang jual part TZR kayak begini atau begini gitu. Soalnya biasanya kalau gue cari di YouTube nih untuk benerin beginian doang, itu nggak ada DIY-nya. Ini namanya apa ya? Fairing bracket. Itu pun orang nggak ada yang benerin, maksudnya jarang gitu di YouTube. Gue nyari gimana sih DIY-nya untuk benerin fairing bracket. Mereka tuh rata-rata kalau udah bengkok, mereka beli lagi baru gitu. Sedangkan TZR kan nggak ada yang jual baru ya. Secondnya pun juga yang jual tuh jarang gitu loh. Lo harus kontak satu persatu, atau lo ngeposting di forum, nyari barang ini ada apa enggak. Itu pun dibalasnya mungkin beberapa hari kemudian gitu. Jadinya akhirnya ya gue putuskan untuk ke tempat las sendiri, benerin sendiri, inisiatif lah gitu. Akhirnya berhasil alhamdulillah gitu. Jadi gue nggak bisa kasih detailsnya, cuman nih gimana cara benerinnya. Cuman nih sekarang kalau kalian lihat kemarin yang sebelah sini miring agak ke dalam, ini udah keluar lagi. Tadinya ini juga agak ke masuk, udah keluar lagi. Ini juga tadinya bengkok ke bawah sini ya dikit gitu. Ini juga udah lurus lagi, walaupun jadinya baret-baret dan agak penyok-penyok karena diketok ya, dibenerinnya itu dipukul-pukul. Tapi yang penting sih, yang paling penting buat gue sekarang fairingnya tuh bisa dipasang dan lurus lagi di motor gue. Ini mah gampang, bisa tinggal di repaint, di amplas dan di repaint lagi. Nah untuk yang sebelah sini yang paling susah nih, gue sampai ya ngasih taunya agak gini loh Pak, sebenarnya agak susah gitu. Jadi tapi alhamdulillah juga udah fine. Ini bisa dipakai lagi. Akhirnya gue coba fitting, cuman gue lepas lagi nih biar gue bisa tunjukin sebelah mana yang tadinya bengkok. Mungkin ini paling kelihatan, ini udah bisa lurus lagi ya, ini nggak masalah. Cuman sebelah sini nih, sebelah sini susah banget. Ini tadinya tuh masuk dalam gini gitu, jadi dia harus dilurusin lagi. Dan udah bisa lagi gitu loh, bisa dipakai lagi. Oke guys, jadi mungkin ini penjelasan untuk bracket-bracketnya. Sekarang ayo kita pasang bodinya, kita lihat sebagaimana fit bodinya itu di motor gue lagi. Oke, akhirnya bodinya terpasang juga TZR. Fitmentnya sih menurut gue cukup oke ya. Jadi mestinya dia nggak ada yang terlalu ada apa namanya rongga-rongganya, terus atau yang terlalu nggak bisa dipasang gitu. So far oke, cuman walaupun fitmentnya tuh nggak sepas sebelumnya. Jadi cara fitmentnya gue pemasangan bodinya tuh nggak kayak sebelumnya. Jadi yang namanya juga bekas bengkok ya, frame ininya kan apa bracket fairingnya, jadinya mau nggak mau pasti strukturnya agak berubah. Sekarang gimana kalau kita coba nyalain motornya? Karena udah lama banget sebenarnya motornya nggak nyala. Oke, kita coba nyalain akinya dulu. Wah, gue lupa akinya itu udah gue copot coy.
Oke. Sekarang kita udah punya akinya, kayak.